makna utusan dan Tuhan saja kalian tidak tahu. Bagaimana kalian mau kritik Al-Quran, bagaimana kalian mau kritik orang Yahudi? Si Rama ini emang ada lagi temannya, itu tahu siapa itu ya. Jadi kayak ular buledek aja saya lihat itu bahasanya. Jangan bodoh lah, pinter dikit gitu loh. Segala sesuatu itu disucikan dengan darah. Ya, Bro Ramana, kamu dengar baik-baik ya. Nanti di perjanjian baru anak Allah disematkan sebagai Allah. Ini kacau sekali ini naluri kalian. Otak kalian mengkacau. Nah, sendiri jangan masuk ke ranah Al-Quran karena kalian ngaji saja tidak tahu. Mas Rep, ada makhluk barusan ngomong Yesus mati minum oplos. Saya mau ngomong dulu nih mengenai si Rama. Ini si Rama sama si Malaysia ini. Profesor Rahmana Raja tadi racun yang paling jahat itu doktrin dogma gereja. Dia yang menebus, dia pula yang menerima. Di mana ayat dosa itu bisa dilumas dengan darah, dibersihkan dengan darah? Di mana ayatnya Allah? Tadi si Rama ya. Kepada siapa Yesus menebus dosa? Kepada siapa? Ya toh? Ketika saudara-saudara dari Kristen ngotot bahwa Tuhan mereka harus tersalib, maka mereka salah bertuhan karena mereka bertuhan kepada orang fasik. Nah, karena di Amsal, ya, kan Yesus ini menebus dosa kalian nih. Saya jelaskan tentang kitab Amsal. Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan. Ini kalian tidak bisa membantah lagi. Bahwa Yesus yang kalian tuhankan itu benar. Tapi Tuhan angkatan, Tuhan jadi-jadian. Petro, kembali lagi kamu patah. Jadi layak untuk disebut anak iblis. Sekarang kalian membawa air, kami akan membawa gelas. Saya sediakan tempat yang lembut buat kalian. Tapi sekali kalian bawa api, saya akan membawa badai. Itu yang saya. Dia bilang Petro, Muhammad sudah putus asa. Sejarah Rasulullah SAW. Kalian Indonesia adalah LAI. Untung sekali lagi, untung nggak diterjemahkan triplek Tuhan kalian. Niscaya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video perdebatan antara Rahmana Raja dengan para oten ya, yang mana topik yang dibahas adalah perihal benar atau tidak Yesus itu disalib. Nah, bagi kita sebagai umat Islam tentu sangat bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diinformasikan perihal Nabi Isa atau Yesus ini di dalam Al-Qur'an, yaitu di surah An-Nisa 157 dan 158 ya. Dan kemudian juga ditambah diperkuat di dalam Injil Barnabas 220 ayat 19 sampai 20 ya. Juga di dalam Matius 17 ayat 2 dan Lukas 9 ayat 29. Nah, dari keseluruhan ayat-ayat yang tercantum tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Nabi Isa atau Yesus itu mustahil disalib dan tidak disalib ya. Nah, bagaimana nanti keseruan saudara Rahmana Raja menjelaskan perihal itu dan tentunya mengutip dan menggunakan ayat-ayat sebagai data ya bahwa Yesus tersebut tidak disalib. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan.
Taurat kalian sudah bubarkan, datang Al-Quran untuk meluruskan pemahaman-pemahaman kalian, sebagaimana kalian tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Iblis waktu menggoda Yesus, Iblis berkata bahwa kalau engkau benar-benar anak Allah, Iblis tahu Yesus itu anak Allah, utusan Allah. Iblis saja tahu Tuhan yang mana, manusia yang mana, wakil Tuhan yang mana, Tuhan yang mengutus wakilnya yang mana. Tetapi kalian kan tidak tahu, kalian samakan yang mengutus dan yang diutus itu sama. Sedangkan Yesus membedakan antara utusan dengan yang mengutus. Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, melainkan Dia yang mengutus aku. Hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Allah itu Esa. Apabila engkau mau memperoleh kehidupan yang kekal, ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mereka harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Makna utusan dan Tuhan saja kalian tidak tahu. Bagaimana kalian mau kritik Al-Quran, bagaimana kalian mau kritik orang Yahudi? Di dalam ranah kitab kalian sendiri sudah compang-camping. Allah membuat Tuhan, Tuhan membuat Allah. Bagaimana kalian ini? Jadi banyak-banyak belajar. Masuk di sini supaya banyak-banyak belajar, supaya ada pencerahan di sini. Kalian mau bahas Al-Quran, mengaji saja tidak tahu, baca teksnya saja tidak tahu. Bagaimana mau kritik Al-Quran? Jadi kalau kita ikuti tentang pernyataan orang Yahudi, ketika Yesus itu dikuburkan, tua-tua Yahudi mengatakan kepada Pilatus, makam penyesat itu harus dijaga. Karena dia berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga dan dia akan menyesatkan orang lebih banyak lagi. Pakai itu alasan itu kalau kalian membenarkan orang Yahudi. Bahwa Yesus itu penyesat bagi orang Yahudi. Jangan cuma ambil manisnya, pahitnya kalian buang. Kalau kalian memberikan pernyataan, keluarga Yesus sendiri mengatakan Yesus adalah orang yang tidak waras. Pakai itu karena orang yang dekat dengan Yesus. Oke. Satu sedikit lagi, Mas. Saya tambah. Oke, lanjut. Iblis juga telah merayu Yudas, membisiki agar mengkhianati Yesus. Berarti di sini ada peran iblis untuk membantu Yesus disalib. Jadi kalian orang Kristen berterima kasihlah kepada iblis dan Yudas. Berkat dua orang ini, Yesus yang kalian tuhankan itu bisa disalib. Oke. Oke, dan sedikit dari saya begini, bahwa sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya mereka Yahudi dan Nasrani itu berada dalam keraguan mengenai penyaliban Yesus. Ya, pasti dalam hati mereka pun begitu sebenarnya, ragu-ragu apakah benar Yesus disalib atau tidak. Itu intinya. Ya, lanjut. Sebentar ya, saya sebentar aja. Ini kalau ngomong tentang kalian, tadi siapa yang ngomong gue nggak tahu. Yang tahu tentang kitab Taurat Yahudi mana? Itu dulu kita mesti tahu dulu parameter tuh Yahudi mana. Nikodemus itu seorang apa? Seorang Yahudi ngikut Yesus. Yusuf dari Arimatea kamu pikir apa? Tukang lontong? Bukan. Dia dari Sanhedrin ngikut Yesus. Murid-murid itu apa itu namanya? Yahudi. Itu Yahudi, bukan orang Batak itu. Ikut Yesus. Yahudi banyak ikut Yesus. Justru karena Yahudi banyak ikut Yesus, makanya diet itu dia namanya konsilium nia. Justru itu menjadi ancaman buat mereka. Makanya dibuat teks karangan mereka sendiri. Supaya ini Mesias yang mau seperti apa yang mereka mau. Siapa namanya tadi Iman Kayafas itu nggak pernah bertanya, kamu hanya utusan, kamu bukan bapak, kamu hanya utusan. Enggak. Dengan dia menyebut dia Mesias atau kamu Mesias ataukah anak Allah, kamu sendiri yang mengatakan. Yesus itu yang ngomong itu, disalib dia. Karena apa? Dia nggak memikirkan kalau anak Allah dan Allah itu ya anak Allah, ya Allah sendiri. Daniel 7 ayat 14, kerajaannya itu kekal, eternity. Kekal itu nggak bisa jadi gembel, hanya Allah yang kekal. Nah ini semua dihancurkan sama teks Masoretik. Masoretik ini yang menghancurkan itu. Kan benar, jangan ketawa. Masoretik kamu baca itu dari mana tuh asalnya? Yang kalian bangga-banggakan itu si Yitzhak. Oh itu teks kampungan. Teks orang Kristen mula-mula itu teks yang tua, Pak. Tahun 250 sebelum Masehi itu orang-orang Yahudi semua. Yang menetapkan itu, yang menasibkan itu Imam Kohen Hagadol Eliezer. Dan dia itu menyerahkan kurban binatang ke bait Allah. Lu Masoretik apa? Kurban pakai apa? Bait Allah ini juga nggak ada. Makanya mereka jedot-jedotin pala mereka di bait Allah, di tembok ratapan, karena mereka meratapi nasib mereka.
Makanya Yesus bilangin nggak akan ada lagi batu satu numpuk di batu yang lain. Artinya rata dengan tanah. Tahun 70 Jenderal Titus menghancurkan itu dan menjadikan Bait Allah menjadi pusat pagan. Karena dan selesai semua. Bait Allah itu Yesus itu sendiri. Sampai mampus mereka akan ketemu Mesias itu siapa. Sampai mampus. Tunggu aja. Seperti itu dari saya. Nah, saya mau tambahin dulu. Ini si Rama ini emang ada lagi temannya. Kita tahu siapa itu ya. Jadi kayak ular buledek aja saya lihat itu bahasanya. Kamu paham? Iblis aja Yesus tahu anak Allah. Supaya kamu tahu. Dan tahu kan? Kata anak Allah itu tadi yang sudah dikasih tahu rekan saya di Real itu bahwa di dalam konteks Yahudi menyebut anak Allah itu sejajar dengan Allah. Itu di Yohanes ditulis itu. Iblis saja tahu Yesus anak Allah. Kamu malah memutarbalikkan. Jadi kamu itu persis kayak seperti iblis yang memutarbalikkan ayat firman Tuhan ini dalam Kejadian pasal 3 sehingga manusia jatuh dalam dosa. Itulah perilakumu. Jadi kamu jangan bodoh lah, pinter dikit gitu loh. Iblis tahu Yesus itu anak Allah. Malah dia bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Kan dia tahu dia anak Allah. Iblis tahu Yesus itu anak Allah. Di dalam Yohanes, anak Allah itu sama dengan Allah itu sendiri. Itulah orang Yahudi marah, makanya kenapa mereka akhirnya menyalibkan Yesus. Karena kenapa? Memang Yesus bertanggung jawab. Bahkan ketika disebut dia di pengadilan waktu di hadapan Pilatus, satu hal yang dipertahankan apa? Tetap bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Pilatus bilang apa? Apakah engkau benar raja? Iya, engkau mengatakannya. Orang Yahudi mengetahui dan Yesus bertanggung jawab untuk itu. Dia pun rela mati untuk menyatakan itu sebagai eksistensi dia, sebagai keberadaan, kebenaran sang anak Allah itu. Lalu kamu bilang, iblis, kamu bilang, kami berterima kasih sama iblis. Aduh, malah kamu yang jadi iblis. Nggak ngerti apa-apa, bodoh. Ayat di mana, artinya kemana, tujuannya kemana, nggak paham. Jadi belajar lagi. Pak terangkan, mohon maaf Pak terangkan, coba difilter bahasa-bahasa untuk menyerang pribadi, tolong seperti itu Pak ya, silakan dilanjut. Iya, untuk karena Kristen. dia juga berkata, iblis kepada kami, kan begitu. Nggak perlu dibalas Pak, nggak perlu. Iya, Jangan kamu dibalas. nggak perlu dibalas. Tapi jangan bilanglah, dia yang salah mengartikan, tapi dia bilang kepada kami iblis. Orang-orang Kristen itu malah jadi pengikut-pengikut iblis. Tadi kan sudah diingati sama si Trisna dia. Tapi masih berulang-ulang. Datang lagi nih yang satu temannya. Jadi dari tadi dia debatnya nggak benar. Nggak apa-apa, itu hanya argumennya. Kendalikan dia. Supaya dia bicara dengan etika berdebat yang bagus. Gitu loh ya. Terima kasih lagi kawan-kawan. Iya. Saya tambahkan ya. Jadi kawan-kawan, di dalam tradisi Yudaism, soal penghapusan dosa itu mereka menggunakan media darah. Jadi segala sesuatu itu disucikan dengan darah. Nah, di sini kan saya sudah dikatakan di awal bahwa konsep Yudaism dan kekristenan itu sama tentang penebusan menggunakan ini sudah dibaring di dalam bahasa Arab. dibahas dulu bro. Bocor, suaranya bocor. Oke, jadi ya Bro Ramana, kamu dengar baik-baik ya. Di dalam konsep Yudaism, soal pengampunan dosa itu menggunakan media darah. Jadi itu dilakukan pada hari raya Yom Kippur 1 tahun 1 kali. Kamu catat. Dan itu tidak pernah dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kamu catat. Lalu di dalam banyak tipologi Tuhan sudah menyatakan bahwa ada pengorbanan atau ditipologikan dari dalam domba le Adonai dan le Asasil. Nanti saya jelaskan lebih panjang lagi. Itu tentang apa yang dinubuatkan sebagai tipologi yang akan datang, bahwa Mesias yang akan datang, Mesias yang dijanjikan itu sebagai penebus dosa, sebagai penyelamat. Nah, soal tadi Bro mengatakan apa orang Kristen itu gila. Ayo kita baca Quran ya. Saya buka, tolong di pause waktunya. Kita baca Quran surah 68 ayat 1 sampai 6 saya baca ya. Nun demi pena dan apa mereka tuliskan ya. Dengan karunia Tuhan engkau Muhammad bukanlah orang gila, dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang maha besar tidak putus-putusnya.
Dan sesungguhnya engkau Jelas kan benar-benar bukan orang gila kan? Udah jelas dia bukan orang gila. Bentar Bang. 20 detik lagi, 20 detik. Lanjut. di pause dulu, Bro. Budi pergeti luhur. Lalu ayat 6-nya, siapakah di antara kamu yang gila? Oke, kita cek siapa yang gila. Sebentar, saya buka di dalam hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Bukhari 2242. Nah, di sini dikatakan, Nabi Muhammad, sungguh aku bertekad untuk memerintahkan sholat agar ditegakkan. Lalu aku datang ke rumah-rumah orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah mereka. Oke, tentukan siapa yang gila. Silakan. Oke, sekarang waktu Kristen telah habis mungkin. Oke, makasih ya. Jadi tadi pertanyaan saya itu kan kita bersibuk terus nih tadi nih tentang mati disalib. Al-Qur'an jelas mengatakan yang disalib itu bukan Isa, tapi orang diserupakan. Itu secara umum jadi dijelaskan gitu. Nah, sebab mati disalib ini, ya kan? Sebab mati disalib ini laki-laki Yahudi yang umur 33 tahun 325 dijadikan Tuhan dan disembah oleh orang pagan sampai hari ini, itu kan? Nah, penyebab matinya ini, beliau itu versi Bible diracun dengan miras oplosan. Tadi belum dijawab pertanyaan saya nih, ya kan? Saya akan buktikan bahwa dia itu memang matinya diracun dengan miras oplosan. Penyebab mati ya, penyebab mati. Nah, saya minta stop dulu sebentar. Di pause dulu, saya minta ditampakkan skrinnya, ya. Yohanes 19 ayat 30. Dibuka Bang, saya timer susah untuk pindah-pindah. Oh, gitu. Ada enggak yang lain bisa buka kan? Yang lain. Karena saya punya ini pakai perangkat biasa aja. Dibacakan aja, Pak. Dibacakan aja. Minta apa, Bang Hen? Hah? Minta apa yang dibuka? Yohanes 19 ayat 30. Saya membuktikan bahwa Yesus ini mati diracun versi Kristen. Oke ya? Tolong bacakan bagus-bagus di situ. Sesudah Yesus minum anggur asam, ya kan, alias miras oplosan itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, alias game. Oke? Nah, ini persoalan ini, kenapa tidak pernah kalian bahas? Hai oten-oten. Kalian hanya mengatakan disalib mati. Nah, penyebab ini kalian senyap gitu. Kenapa selama ini kalian menuduh Nabi kami diracun meninggalnya gitu kan? Nah, tapi ini terbukti. Kenapa saya katakan diracun? Karena ayat sebelumnya, ya, sudah itu sebenarnya ini loh, sebentar lagi ya. Oke, lanjut loh, kan Bung Rahmana. Karena di sini dikatakan itu direndam dengan, saya katakan diracun tadi, kenapa? Karena miras oplosan ini telah direndam dengan bunga karang putih. Oke, lanjutkan Bung Rahmana, sila. Makasih. Coba ke sini dulu, Bang Pami dulu, Bang Pami. Baru setelah ini Bang Rahmana ada mereka gitu kan. Oke. Tadi kan ini kan senang sekali ya kalau bawa itu dari Yahya tuh. Tadi swasta bilang katanya tuh harus gitu katanya. Jadi yang dibilang oleh Sanhedrin 43A itu adalah seorang yang mempraktekkan nujum dan menghasut orang untuk menyembah berhala. Kalau gitu berarti kekristenan itu adalah penyembah berhala menurut swasta. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah mengenai ini. Jadi kalau ditanya adakah dokumen yang sejaman dengan manuskrip itu yang bilang kalau Yesus tidak disalib? Ada. Ini namanya tuh Second Treatise of Great Saint. Dan ini saya ambil dari Bible Blender, bukan sumber Muslim, dari sumber Kristen sendiri. Siapa yang disalib? Menurut dokumen itu adalah Simon gitu. Nah, ini sekali lagi ini dulu berulang ini. Dan saya baca, it was another Simon who bore the cross, yang membawa salib di punggungnya. It was another upon whom they placed the crown of thorn. Adalah orang lain yang mereka letakkan mahkota berduri di kepalanya. Jadi ada satu sosok yang bernama Simon yang membawa salib dan memakai mahkota berduri. Dan itu menurut dokumen, sekali lagi saya ingatkan, Second Treatise of Great Saint. Udah gitu aja, terima kasih. Pak terangkan ya kan, ini tadi Pak terangkan kepanasan dengan pernyataan saya.
Yang Pak terangkan sendiri kan yang ngomong bahwa Kristenan itu ada setelah Yesus disalib. Jangan lupa Pak, Bapak itu kan dosen. Tolonglah ilmiah sedikit kalau ngomong. Nah, mengenai semua orang-orang oten di sini, mengenai masalah Yesus dan Tuhan atau bukan, kenapa selalu dipertanyakan? Kita tanya Yesus aja lah. Yesus sendiri yang ngomong kok. Dia adalah utusan. Gitu. Ya, terus lanjut Bang Rama. Oke, sekarang silakan ke Bang Rahmana. Oke. Suara saya jelas. Jelas. Jadi sungguh banyak ini Tuhannya orang-orang Kristen ini ketika mereka menyamakan bahwa anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. Di kitab Ayub, ya, di kitab Ayub, di situ dia menjelaskan kitab Ayub ya 1 pada ayat yang ke-6, di situ dia mengatakan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ini belum lahir Yesus ya, ini di zaman Ayub. Anak-anak ya Bang. Jadi iblis masuk juga anak-anak Bang. namanya apa? Suara saya jelas. Ya begini Bang, iblis itu masuk anak-anak Allah ya? Kan ikut juga. Sabar jangan dulu tanya itu. Iya betul, iblis anak-anak Allah di dalam Alkitab. Ya, jadi begini. Ini di kitab Ayub menceritakan anak-anak Allah menghadap Tuhan. Tetapi anak Allah itu tidak jadi Tuhan. Nanti di perjanjian baru anak-anak Allah disematkan sebagai Allah. Jadi saudara-saudara dari Kristen harus banyak belajar tentang pemaknaan. Mesias itu di dalam bahasa Ibrani atau Yunani itu wakil Allah, bukan Allah itu sendiri. Yesus dengan gamblang mengatakan dia adalah anak yang diutus. Aku diutus oleh Bapakku. Masa Tuhan akan mengatakan seharusnya saya mengutus aku ini ke bawah ini. Ini kacau sekali ini naluri kalian. Otak kalian memang kacau. Nah, jadi kalau kalian mendudukan anak Allah itu adalah Allah, berarti Tuhan kalian sudah berhamburan semenjak zaman Ayub ini. Tidak tahu Tuhan kalian yang mana. Sedangkan kata Yesus Tuhan itu satu. Tetapi kalau Tuhan kalian bertuhan kepada anak-anak Allah berarti banyak. Anak-anak Allah di zaman Ayub sudah ada. Ya. Betul. Nah, jadi pahami tentang kitab kalian sendiri. Jangan masuk ke ranah Al-Quran karena kalian ngaji saja tidak tahu. Percuma bahas Al-Quran. Masalah Sihirdi di kitab Yesaya, di situ menuliskan bahwa Nabi Muhammad tadi kamu kutip dalam hadis itu, Nabi Muhammad pergi lihat orang yang tidak sholat berjamaah, dia bakar rumah-rumah mereka. Kalian mengatakan Nabi Muhammad gila. Itu kata kalian. Ini yang mengatakan Yesus tidak waras, keluarga Yesus sendiri. Siapa yang lebih percaya? Di kitab Yesaya Tuhan sendiri keluar berperang. Apakah kita mengatakan Tuhan itu gila? Jadi kalau setiap orang yang berperang kalian mengatakan itu orang gila, berarti Tuhan kalian gila juga, ya? Saya pakai narasi kalian untuk berbalik kepada kalian. Jadi Pak terangkan dengan siapa tadi mengatakan anak Allah itu adalah Allah, Sirion. Tuhan kalian banyak di kitab Ayub sana, anak-anak Allah menghadap Tuhan, iblis juga menghadap Tuhan. Nah, jadi itu Tuhan kalian banyak. Anak Allahku disamakan dengan Allah. Padahal Yesus sendiri sudah mengatakan, Yesus mengatakan dengan jujur, Bapa lebih besar daripada aku. Seorang anak tidaklah lebih besar dari bapaknya. Oke, jadi benahi ajaran kalian, benahi kitab sebagaimana kitab yang turun satu sumber menjadi dua bagian. Yang dipakai Kristen, yang dipakai orang Yahudi, Yudaism, mereka tidak mempertahankan Yesus. Ini satu sumber ajaran yang menggunakan satu kitab tetapi punya dua Tuhan hanya kalian, ya. Jadi jangan sama-samakan kami. Jangan mengikuti ajaran Musa. Berarti orang Yahudi yang Yesus, kamu yang sesudah Yesus mengatakan kamu lebih tahu tentang ajaran Yahudi, tentang ajaran Kristen, tentang ajaran Torah. Bagaimana ini? Tuhan kalian saja lahir dari belakang, mengikuti aturan orang Yahudi. Oke, lanjut, selesai waktunya. Oke, saya tambahkan dikit. Untuk Kristen, silakan untuk yang Kristen tanggapannya tadi. 1 menit aja, 1 menit. Habis ini prayer twin. Aku duluan ya, sebentar.
Tadi ngomongin tentang logika apa Yesus tidak mati di salib tapi minum miras oplosan. Ini kan sebenarnya hancur cara berpikir seperti ini. Justru di Anisa 157 itu disebutkan dia tidak disalibkan, dia tidak mati juga tidak disalibkan melainkan diserupakan dengan orang lain. Logikanya memang betul di dalam kitab Injil Yesus disalib. Justru karena Yesus disalib di dalam kitab Injil, Quran meluruskannya. Bukan disalib, Yesus nggak disalib, juga nggak dibunuh, tapi orang lain yang diserupakan yang disalibnya, orang lain yang disalib. Tiba-tiba ada makhluk ingusan ngomong, ada makhluk barusan ngomong, Yesus mati minum oplosan. Itu hancur banget logikanya, hancur. Memang karena kitab Injil menyatakan Yesus disalib, lantas logikanya memang 157 menyanggah penyaliban Yesus yang ada di dalam kitab Injil. Itu logika yang benar. Terus kalian sekarang berusaha keras untuk membuktikan bahwa di kitab Injil pun Yesus tidak disalib. Lalu kalau tidak disalib, lantas apa gunanya 157? Itu kan logika berpikir yang benar. Udah kelar ini dan selesai. Ya lanjut Pak Pra. Nih, saya mau ngomong dulu nih mengenai si Rama. Ya, dia nggak paham, mungkin Bentar belajar dong, itu Pak terangkan, katanya nyuruh tertib, Anda sendiri nggak tertib gimana sih? Iya kan ini giliran Kristen kan? Ini waktu Kristen mana? Oh gimana sih baru datang udah nggak tahu lagi. Itu di atas ada Kaipas tuh, ada Edwin. Iya saya ini Kristen, kamu nggak tahu aja dari tadi dong. Kalau mereka Umi, kalau mereka gini kalau mereka yang Kristen silahkan mereka koordinasi gitu. Kalau belum Muslim tahu juga Umi jangan koordinasi. ngomong dulu, diam dulu, kamu Aduh, kebiasaan. ngomong aja dosen halus. Diam. Silakan Nah, Pak Terangkan. Kayak begini. Dengar. Jadi ini si Rama ini nggak lulus SD kali ini. Dia nggak tahu mana kalimat tunggal, mana kalimat majemuk. Ya, perlu kamu belajar bahasa Indonesia lagi. Anak-anak Allah itu majemuk. Ya, anak Allah itu tunggal. Kamu nggak tahu. Coba baca itu waktu iblis berkata kepada Yesus. Apakah disebut sama seperti di Ayub, anak-anak Allah gitu? Baca yang benar. Nah, ini tadi satu lagi yang dari Malaysia. Dan dia berkata, minum oplosan. Kamu lihat. Nah, itu tadi saudara saya, Radian udah ngomong. Disinilah kalian suka mengutip-ngutip. Satu sisi tidak percaya, tapi satu sisi dikutip. Oke lah, saya setujui kamu kutip. Yesus itu minum itu setelah dia udah disalib. Baca itu literaturnya biar kamu pinter. Tangannya sudah diikat, kakinya sudah dipaku. Lalu kalau orang melakukan seperti itu, ditombak, dikasih minum, lalu seolah-olah kamu memframing, Tuhanmu aja minum oplosan begitu. Kan logika kamu sedeng itu namanya, nggak jelas. Itu namanya logika nggak rasional. Mau ditanya kemana pun kalau kamu disuruh membaca bahasa Indonesia yang benar, kamu nggak bisa. Karena kamu nggak paham. Ya, itu barangkali. Jadi ini si Rama sama si Malaysia ini luruskan pikiranmu supaya tahu. Kalau kamu bacanya benar, maka pikiran otak pun benar. Tapi kalau nggak benar ya begitulah. Jadi sesat dan makin sesat dan nanti lama-lama kamu semakin nggak jelas. Demikian kawan-kawanku Kristen, silakan maju terus. Oke, terima kasih. Ini untuk Bancai ya. Untuk Bancai. Di situ di ayat 30 itu sangat jelas tidak tertulis bahwa diracun dengan miras oplosan ya. Ini kan logika Anda yang sangat ngawur. Nah, terus kelanjutan dari isi ayat 30 itu, saya minta tolong Anda jelaskan arti dari kalimat, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang saya garis bawahi di sini, kalimat menyerahkan nyawanya. Tolong Anda jelaskan, itu apa artinya? Ya, baik. Terus untuk Profesor Rahmana Raja, tadi Pak mengatakan kitab suci yang mengajarkan moral. Alkitab sangat-sangat mengajarkan tentang moral kepada Kristen. Sebagai bukti, umat Kristen dilarang menginginkan hak milik orang lain. Salah satu contohnya, dilarang menginginkan istri orang.
Terima kasih, teman-teman lanjutkan. Silakan tadi Pak Kaipas Ya, terima ngomong. kasih. Ya. Aku kebetulan mampir pengen berkomentar sedikit bahwa sebenarnya ayat yang Yesus meminum anggur itu adalah nubuatan dari Mazmur 69 ayat 21. Nah, terus tadi ada yang membahas tentang Kristen itu sangat jauh dari ajaran Yahudi, Taurat. Tadi udah dijelasin Aderion, udah jungkir balik juga tetap nggak ada juga yang dengar. Nah, saya punya 2 buku nih. Satu buku kebetulan dari Gereja Timur. Saya dari Gereja Timur ini punya buku. Satu buku namanya Panarion. Tadi ada yang bilang bahwa penyalipan Yesus itu diserupakan oleh Simon dari Kirene. Itu adalah bidat Basiledes yang baru muncul abad 2, bukan di zaman Yesus. Bisa dilihat, semua bisa ngecek. Buku itu namanya Panarion. Dan bidat itu bernama Basiledes. Oke. Hal yang kedua, aku boleh share screen ya, Bang? Sebentar ya, Bang Yusuf. Di pause dulu, Bang. Nah, terkait orang Yahudi dengan kekristenan, jelas orang Yahudi itu zong. Karena Yesus sendiri itu disalib karena dia mengaku anak Allah. Islam tidak bisa menjelaskan kenapa Yesus disalib. Kalau kita tanya, pasti jawabannya ngawur. Antara satu dan satu beda. Nah, sementara Yesus bilang, aku akan mendirikan bait Allah dalam 3 hari. Setelah Yesus mati, bait Allah itu hancur. Jadi orang Yahudi yang sekarang itu tidak punya bait Allah. Nah, itu jelas Kristen mengalami kemenangan daripada agama Yahudi. Tapi dibandingkan dengan tulisan ini, Bang. Saya punya buku purba yang dari tahun ini, buku ini ditulis tahun 600, sama seperti zaman Nabi Muhammad. Aku share ya. Aku share screen bisa? Loh, tadi diminta share, nggak share gitu. Waktunya jalan terus hingga 3 detik. Ini bukunya. Jadi ini bukunya judulnya The Chronicle of Theophanes the Confessor. Ya. Nggak kelihatan? Kelihatan ya? Coba di Enggak. Iya, 42 detik ini. Nggak kelihatan apa yang di-share. Belum bisa, belum bisa. Gak ada yang lihat ya bukunya? Tombol hijau, tekan tombol hijau. Sudah. Enggak ada, Nah, jadi kalau gitu nanti aku share screen deh. Di sini di halaman 464. Halo. Ya. Di halaman 464 di situ tertulis orang Yahudi menemukan adanya nabi palsu yang bernama Muhammad. Ini aku share screen juga. Dia punya penyakit epilepsi. Karena apa? Karena nabi palsu ini tidak dipercaya oleh orang Yahudi karena dia ketahuan makan unta. Sementara di kitab Imamat 14, Yahudi tidak boleh makan unta karena itu adalah makanan haram. Oke, terima kasih. Oke, sekarang ke waktu Muslim, silakan Bang Rama untuk menanggapi. Masih 9 detik, masih aduh. Aku dengan Rahmaya sama itu ya, nanggapi itu ya, Bang Yusuf ya, tentang tadi Coba, ya. Yang resen itu Bang Rama, Bang Hen. Bang Rama silakan. Bang Rama. Kalau gitu Bang Hen, coba ke Bang Hen duluan baru. Oke, sekarang ke Bang Hen duluan katanya. Bang Hen Silakan duluan Bang. baru saya. Enggak, yang raise hand dulu. Oke, Sebentar Umi, nanti dipanggil. tolong di tuh screen tadi yang tadi itu ayat tadi itu. Yang dia bilang mau minta penjelasan telah selesai itu. Tolong di 19 apa? Yohanes 19 30 tadi. 19:30. Saya aja udah share screen kan ini. Bantu share screen biar lebih cepat. Yohanes berapa? 19:30. 30. Oke. Jadi agak besar dikit, kecil nih. Kecil enggak nampak sama aku. Coba dibesarkan dikit. Nah, oke, di sini jelas. Sebenarnya di 29 itu sendiri itu kan ini kan istilah bahasa yang sesuatu yang enggak murni, ya kan, enggak murni itu. Asal anggur ini manis kok. Enak anggur, aku pernah minum. Red wine itu pernah minum tuh waktu masih nudul lah, ya. Manis tuh, Romo yang ngasih aku. Nah, setelah jadi asam, berarti ini barang ini kan dah enggak asli. Berarti dicampur, ya kan?
Berarti sebut itu oplosan, itu bahasa kita hari ini, bahasa zaman now. Nah, apalagi barang ini dicelup dengan bunga karang. Udah dicelupkan dengan bunga karang. Tadi itu siapa tadi yang ngomong udah dibuatkan? Ini persoalannya bukan disalib. Saya ngatakan sebab matinya laki-laki Yahudi ini yang dituhankan 325 oleh orang-orang pagan yang disembah. Itu maksud aku, sebab mati. Ya. Di Al-Quran tidak ada persoalan. Al-Quran membantah tuduhan ini, tuduhan kalian ini. Itu. Dia diangkat. Itu jelas, ya kan? Nah, kemudian tadi bapak tadi tuh katanya, maaf ya, mungkin anak tunya itu luar biasa itu. Dia minta penjelasan kan? Lalu ia Yesus apa tadi itu? Menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini bahasa ini menyerahkan nyawanya itu, ya kan? Berarti menyerahkan rohnya, berarti dia mati. Itu bahasa sederhana, apalagi mau dijelaskan gitu. Makanya tadi saya bilang, racun yang paling dahsyat bukan racun yang membunuh Yesus ini, versi kalian gitu. Racun yang paling jahat itu doktrin, dogma gereja yang membuat akal mati, membuat logika terhina. Udah jelas-jelas ini Bible kalian, kenapa kalian bantah? Oke, lanjut Bung Rahma, cukup untuk saya begitu. Udah jelas lah penjelasan saya itu. Kecuali kalau otak dah mati dari akibat dogma. Lanjut, makasih. Oke, silakan ke Bang Rama baru ini, silakan. Oke, baik. Jadi tentang kematian Yesus, dari tadi kita bahas tentang kematian Yesus. Saya kira sampai saat ini juga belum ada satu orang Kristen menjelaskan secara detail bahwa ke siapa Yesus menembus dosa. Sebab konteks Abraham menyembelih domba itu sudah nyata, konteksnya itu merujuk kepada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Yesus sebagai hamba dari Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub yang tertulis di Kisah Para Rasul 3 ayat 13, kematian Yesus ini menyerahkan darahnya, ya, jiwanya, dengan berkata bahwa orang Kristen ini, Yesus ini menebus dosa dengan darahnya, menebus dosa dengan darahnya, menebus dosa dengan darahnya, selalu mengatakan hal seperti itu. Kepada siapa darah Yesus diserahkan? Kalau toh memang Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti Yesus yang menerima penebusan itu. Dia yang menebus, dia pula yang menerima. Di mana ayat Yesus menerima penebusan itu? Kalau memang Yesus itu Tuhan yang sama Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau toh memang silsilahnya jelas atau ayatnya jelas bahwa Yesus menerima tebusan dosa atau korban penebusan Yesus itu sendiri, Yesus yang menerima, di mana ayatnya? Kalau toh memang Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub yang memerintahkan bahwa dosa itu bisa dilumas dengan darah, dibersihkan dengan darah, di mana ayatnya Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub menerima korban pembunuhan Yesus, darah Yesus itu? Di mana ayatnya? Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub menerima sebagai Abraham menyembelih domba, kan yang jelas yang menerima korban bakaran itu kan Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Yesus ini yang menebus dosa, ke siapa dia menebus? Kalau mengatakan bahwa Yesus itu menebus dosa ke maut, berarti yang menghapus dosa adalah maut bagi Kristen. Tapi kalau memang Yesus ini menebus dosa kepada sang penebus atau sang pengampun, ke siapa diserahkan darah dia? Kalau nyawanya sudah jelas, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Sebagai seorang hamba, dia menyerahkan nyawanya. Kalau menurut versi Alkitab, nah darahnya ke siapa ini dia berikan? Saya kira sebentar nanti ketika waktu Kristen untuk menjawab, silahkan jelaskan sedetail mungkin supaya umat semua ini paham tentang penebusan dosa itu ke siapa. Kalau toh memang Yesus itu Tuhan dan dia menebus dosa, ke siapa darah Yesus itu dicurahkan? Ke bumi, ke angin, ke air, atau ke mana? Oke, mungkin ada yang mau lanjut, silakan. Nanti kalau ada pertanyaan saya akan saya akan terima kasih. Tolong dibukain dong share screen Yohanes. Kita mau lihat ya apakah benar Yesus itu mati disalib atau tidak ya, mati pada saat disalib atau tidak. Tolong dibuka Yohanes pasal 20 ayat 11, dari mulai ayat 11. Oke ya, kita lihat ya, kita review dari Yohanes 20 pasal ayat 11. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menunjuk ke dalam
kubur itu, dan tampaklah oleh 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki tempat di mana Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuanku telah diambil oleh orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Artinya sudah hilang ya saat itu. Ayat ke-14, nah, sudah berkata demikian, menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia ke-15-nya, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa nangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kemudian di ayat ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria," berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guruku. Kata Yesus kepadanya di ayat 17, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku sekarang akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu." Sampai di sini cerita Injil ini sudah jelas, Yesus belum mati. Kita lanjut ke ayat 19 ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Di ayat ke-20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan Yesus menunjukkan tangannya. Kenapa tangan dan lambung? Karena itu adalah bagian yang dipaku pada salib dan lambung yang ditusuk oleh tentara Romawi. Jadi dari ayat yang kita review ini jelas bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Ya, paham ya sampai di sini. Dari Yohanes 20 yang kita review hari ini sudah sangat jelas. Alkitab pun menyatakan bahwa Yesus setelah proses penyaliban itu tidaklah mati, karena Yesus mendatangi murid-muridnya dan Yesus menemui Maria di kuburnya. Itu belum hari kebangkitan Yesus ya. Oke, terima kasih, demikian aja. Oke, tadi ada yang menarik nih, yang juga ya membuat saya tercengang gitu. Itu di Yohanes 19 ayat 30 tadi itu, coba dijelaskan Pak. Kok di situ Yesus minum anggur hingga ya bisa kita bilang mati konyol gitu. Coba itu dijelaskan, saya baru tahu itu. Menarik itu. Coba sekarang waktu Kristen. Bang Yusuf, izin share screen sebentar boleh ya? 15 Silakan. detik aja. Nah, ini, Bang, ini tulisan yang aku maksud tadi ya. Jadi bukan hoax ya. Jadi di sini ada pemimpin dari tanah Arab yang dia mengaku adalah nabi orang Yahudi. Tapi dia tertangkap basah makan daging unta dan mencuci. Ya, itu aja Bang. Oke, silakan. Waktu Kristen, silakan. Shalom, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Silakan. Ini waktu Kristen. Ini hadirin Ustaz, tolong pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya tentang Hawariun mana yang menyaksikan Isa diserupakan. Tolong ya, dijawab. Saya tunggu itu. Baik, boleh saya sekarang? Boleh. Yang penting Baik, dari Kristen. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya catat ini. Tadi si Rama ya. Kepada siapa Yesus menebus dosa? Kepada siapa? Ya toh? Ini adalah manusia yang tidak mengerti literatur skenario kitab suci orang Kristen. Kitab suci orang Kristen itu berbicara tentang manusia telah kehilangan keilahiannya, telah kehilangan gambar dan rupa Allah. Apa itu? Yaitu dalam kejadian 3 ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Nah, manusia makan buah itu, akibatnya apa? Dia mati. Nah, kematian ini adalah kedosaan. Kepada siapa manusia berdosa? Kepada Allah. Ya toh? Allah harus menghukum dosa itu dengan mati. Tetapi Allah juga maha belas kasihan, mau manusia itu hidup. Maka dia harus mengambil jalan tengah. Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus,
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Lalu ia mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi penebusan dosa itu adalah perdamaian antara Allah dan manusia. Manusia tidak pantas, tidak sanggup berdamai dengan Allah. Jangankan dengan Allah. Kalau kamu menghina Jokowi, kamu tidak akan babak belur lebih hajar pas pampres, ya toh? Apalagi dengan Allah. Tidak ada yang sanggup berdamai dengan Allah. Di studio. Maka Allah sendirilah yang mengambil inisiatif untuk berdamai kepada Allah. Jadi kepada siapa Yesus memberi tebusan? Ya kepada Allah. Karena masalah kita dengan Allah. Sebagai manusia, dia harus mendamaikan manusia kepada Allah. Dan sebagai Allah, firman Allah adalah Allah, harus menerima perdamaian itu yang disampaikan oleh Yesus. Jadi pertanyaan kamu bisa dijawab dengan baik, saya pikir ya. Kemudian tentang ini Bang Petro bisa dibagi sama teman Kristen lainnya, udah buka mic semua mereka ini. Oke, saya dulu. Ya, jadi begini. Ini siapa nih yang tadi yang perempuan ini, si Umi nih ya? Dia itu membaca nggak sih? Dia memang membaca. Tapi yang dicari, Bacanya di kebangkitan. yang dicari itu cuma jelek-jeleknya doang. Udah tahu Thomas melihat tangannya Yesus berlubang paku dan dadanya ditombak. Tapi dia ngilangin itu. Bagaimana kamu? Kalau baca yang penuh Roh Kudus dong. Jangan penuh niat-niat jelek. Kamu udah tahu Thomas bertemu sama Yesus, udah dicucukkan pun tangannya begitu di matanya begitu bahwa Yesus sudah ada lubang dan tombak yang ditombak oleh prajurit. Tapi kamu malah bilang nggak bangkit. Tapi bagaimana? Itu udah jelas itu kalimatnya menyatakan bahwa Yesus itu sudah disalib. Saya tambahkan juga ya Pak. Silakan. Ya oke. Dalam Matius 27 ayat 32 coba dibukakan dong. Di stop dulu waktunya. Umi dari dulu nggak berubah, tetap cari. Buka sendiri swasta buka sendiri ya. Ya, di situ Yesus disalibkan. Matius 27 ayat 32. Di situ Yesus disalibkan. Bahkan Sanhedrin mendukung hal ini dalam Sanhedrin 43a. Ini sudah kita bahas Umi. Begitu. Jadi Yahudi dan Kristen mengakui penyaliban Yesus. Anda yang datang 600 tahun kemudian mengklaim sesuatu yang berbeda. Tuhan Anda itu baru ada di tahun 600. Terus saya masuk kepada Ramana Raja ya. Membedakan anak-anak Allah dengan anak tunggal Bapa saja Anda tidak mampu. Tapi Anda jadi pembicara utama Muslim. Makanya dari tadi Ethan langsung lari keluar. Coba kalian cek di chat. Saya bertanya gini loh sama Ethan. Ethan, Ramana Raja berani loh menjamin jika tidak ada nubuatan tentang Mesias yang akan mati. Ethan langsung keluar. Coba cek di chat deh. Karena dia malu, karena dia tertawa. Ada pertanyaan dari Muslim tadi swasta bisa jadi dijelaskan sabar dulu gini loh. Cobalah memakai dalil, jangan mencari pembenaran. Dari tadi saya tertawa loh, imun saya naik banget gitu loh. Nggak ada edukasi yang baik dari kalian ternyata gitu. Pertanyaan apa itu ya. yang soal Yesus mati itu kan pertanyaan anak-anak, seluruh dunia tahu. Nah, ini umat Kristen ini banyak ngomong pakai dalil dong. Oke. Jibrilnya di apa? Ayo. Jangan kaki itu saja. Saya ya. Oke. Saya jawab Umi ya. Umi. Di Yohanes 19 itu sangat jelas menulis. Itu ada perikopnya, Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Ibu langsung larinya ke kebangkitan. Apa kurang jelas? Kok pakai lompat begitu? Sudah kebangkitan, artinya dia sudah bangkit. Dia sudah hidup kan? Tapi ada ceritanya jelas, mulai dari pasal 19, Yohanes. 1940 bilang langsung. Itu ada sangat jelas itu. 18 perikop terakhir Yesus dihukum mati. 19 perikop pertama Yesus disalib. Perikop kedua Yesus mati. Perikop ketiga Yesus disalibkan. Pasal 20 baru kebangkitan Yesus. Nah ini yang ibu ungkit. Bahwa Yesus tidak mati, Yesus hidup. Ya memang dia sudah bangkit kok.
Oke, lanjut. Yang lucunya kan, Satu lagi, boleh saya satu saja. Yohanes 19 ayat 40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Sejak kapan mayat mati? Dikapani. Malah ketawa diri sendiri. Oke, 9 detik. Udah gitu Thomas sudah cucukin jarinya lagi ke lambung Yesus. Tapi Umi ini Waktunya nggak tahu. habis, Pak terangkan. Mohon maaf, saya mute semua dulu ya biar nggak ada noise yang masuk. Nanti setelah waktunya berbicara silakan dibuka kembali mic-nya. Sekarang silakan dari Bang Rama atau Umi. Ya, Mau dari Umi aja tanggapan? dulu ya. Ini sebetulnya kontradiksi tentang kematian Yesus ini banyak sekali di kitab mereka ya. Oke, kita coba nih singkat satu-satu kontradiksinya. Di Matius ya, sikap mental. Pertama dari sikap mental. Ini di Matius pasal 26 ayat 42 memperlihatkan keikhlasan Yesus menerima penderitaan. Tetapi di Matius 27 ya, yang disalib nih, bercerita tentang orang yang disalib. Matius 27 pasal 46, ini orang yang mampus di kayu salib ini menunjukkan tidak ikhlas dengan berteriak-teriak ya, Eli Eli lama sabachthani, padahal mental Yesus itu ada di 26 ayat 42 Matius. Kemudian yang kedua, orang yang mati di kayu salib ini ditinggalkan oleh Tuhan di Matius pasal 27 ayat 46. Sedangkan Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan Yesus, itu ada di Yohanes pasal 8 ayat 29. Dan Tuhan pernah berjanji tidak akan meninggalkan orang benar sehingga selama-lamanya, ada di Mazmur pasal 37 ayat 28. Kemudian yang ketiga, kondisi penguburan orang yang disalib ini tidak seperti di dalam perut ikan. Ini ada di Matius pasal 12 ayat 40. Dihimpit rahim bumi seperti di dalam perut ikan. Namun di Matius 27 ayat 60 ini dibaringkan di atas batu. Tuh orang yang mampus disalib itu dibaringkan di atas batu. Ya, padahal kemudian udahlah yang keempat, orang yang disalib ini bangkit sebelum 3 hari 3 malam. Ingat loh, 3 hari 3 malam ini ada di Lukas. Di Lukas pasal 24 ayat 6 dan Matius 28 ayat 1. Sedangkan Yesus bilang bahwa dia akan bangkit setelah 3 hari 3 malam. Itu ada di Matius 12 ayat 40. Ini adalah kontradiksi tentang Tuhan KW kalian yang katanya mati di kayu salib. Jadi sekarang kalian tinggal berpikir, benarkah yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan kalian? Tadi juga ada yang mengatakan bahwa katanya siapa sih Hawariun yang melihat yang diserupakan, padahal itu yang diserupakan sendiri ada di dalam kitab kalian. Yang mengenai siapa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan, nanti aku akan kasih ayatnya. Sebelum nanti siapa Bang Rahmana Raja mungkin akan melanjutkan. Silakan Bang Rahmana Raja dilanjutkan dulu. Umi cukup memperlihatkan kontradiksi tentang matinya Tuhan KW umat Kristen ini. Silakan Bang Rahmana Raja. Oke, baik. Jadi tentang pernyataan Amsal, ketika saudara-saudara dari Kristen ngotot bahwa Tuhan mereka harus tersalib, maka mereka salah bertuhan, karena mereka bertuhan kepada orang fasik. Nah, karena di Amsal, ya, kan Yesus ini menebus dosa kalian nih. Ya, saya jelaskan tentang kitab Amsal. Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, Tuhan buatan kalian, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ini baru jadi Tuhan. Di Roma pasal 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Tuhan kalian itu benar, tapi Tuhan jadi-jadian, Tuhan yang diangkat. Tuh, ya, supaya dengar. Ini kalian tidak bisa membantah lagi bahwa Yesus yang kalian tuhankan itu benar, tapi Tuhan angkatan, Tuhan jadi-jadian. Tidak lebih daripada Musa. Musa juga dijadikan Allah. Ini Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Supaya dengar ya, jadi jangan kote-kote sana-sini ketuhanan Yesus. Benar, Yesus Tuhan, Tuhan buatan. Kakak Umi Supaya nambahin makan ya. itu ayat-ayat kalian. Makanya Umi nambahin.
tentang Lanjut. frasa anak Allah. Tentang frasa anak Allah ini banyak ditemukan sebetulnya di dalam Alkitab. Namun ya Alkitab ini tidak pernah menyatakan bahwa anak Allah itu memiliki kesetaraan dengan Allah, begitu kan? Sebutan itu hanya gelar umum bagi anak manusia yang baik dan benar dalam segi keimanan. Ini bukti-bukti Alkitab yang menunjukkan bahwa siapa saja yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah, ini dalam tradisi keagamaan nih, umat Yahudi itu ya, layaknya dan lazimnya disebut atau digelari anak Allah. Ya, gelar ini sebetulnya tidak berbeda dengan sebutan serupa di semisal anak asuh, anak murid, anak didik, anak angkat, dan lain-lain. Itu jadi, nih, makna kata Allah itu pada ayat-ayat Alkitab yang kalian sering mengatakan bahwa anak Allah itu adalah Allah sendiri, itu tidak tepat diartikan sebagai klaim salah seorang pendeta ini ya, tidak tepat itu. Nah, seperti tadi yang udah dikatakan si Ersa Sorum menyatakan bahwa anak monyet itu selalu harus bapaknya monyet. Sekali lagi, anak Allah di dalam Alkitab ini sudah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa menurut Alkitab sendiri Yesus itu bukan Tuhan. Waktu habis. Sekarang waktu untuk Kristen. Bang Yusuf, pertanyaan ada yang jawab tuh Bang Yusuf. 2 menit saya bisa share Ada yang screen. jawab tuh Bang Yusuf. Mereka tidak pernah menjawab. Nggak ada yang berani jawab tuh pertanyaan Nggak tadi pernah dua jawab tuh. mereka. Oke, gini Chandra Ginting. Kalau merasa Ustaz ayat yang Yusuf. kamu ajuk, sebentar Bang. Aku Kalau yang jawab, merasa boleh. gini, sebentar. Kalau merasa kamu nggak terjawab, teman-teman nggak menjawab, ntar hatuha sama aku masalah teks ayat itu ya. Bang Yusuf moderator, Bang Yusuf. Ya, Kamu nanti hormati, maksudnya, gitu loh. nanti. Yang di nanti sini dulu maksudnya. dong. Ya, Petro H2. Ya, saya mau jawab Ustaz sadis. Farhan. Oke, Silakan, sekarang Bang. waktu Silakan, Bang. untuk Kristen, silakan. Baik, 2 menit. 2 menit. Share screen dong saya. Oh, sebentar, waktunya saya jalankan. Sebentar. Jangan dulu dong, saya mau share screen. Udah di post. Sebentar. Jadi Ustadz Farhan yang mulia, kau itu belum selevel doktor. Belum selevel Dr. Salim Abdul Jalil, seorang sarjana Al-Azhar Kairo yang sangat dihormati. Kamu tahu gak dia minta maaf? Bang Farhan, Tidak minta maaf sebentar. dia. Tidak minta maaf. Dan hadisnya terdapat cerita yang diriwayatkan oleh Tabarani. Rasulullah bersabda, Allah mengawinkan saya di Firdaus dengan Maryam putri Imran dan dengan istri dari Firaun dan saudara-saudara. Terjemahan lagi. Kebiasaanmu kalian itu menyangkal ke pentok. Begitu udah biasa. Ibnu Katsir itu kamu tolak, ya toh? Jadi kamu tidak belum selevel dengan Ibnu Katsir dan Dr. Salim Abdul Jalil. Dr. Salim menolak minta maaf karena memang ada dasarnya. Kemudian tentang Umi Dini, ya Anissa 24 ini, kamu itu mengutip tentang Yesus sepotong-sepotong. Kamu mengambil kemanusiaan dia. Dia bukan betul. Kamu itu halu, kalau itu halu semua. Kami itu mengimani Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Mengapa dia manusia? Karena memang dia hadir memasuki dalam rupa manusia. Kealahannya kita nggak lihat. Kealahannya firman Allah itu ada menyatu dalam dirinya, tidak terlihat oleh mata. Dan saya pikir Allah Subhanahu wa taala setuju bahwa Al-Masih itu adalah firman Allah, kalimat Allah, roh Allah, utusan Allah. Jadi firman Allah itu adalah Allah. Kalau ini dibahas nanti ya, kalian juga bingung kalam Allah itu ciptaan, khalik atau makhluk. Kemarin si Tristan sudah bilang kalau kalam nafsi itu adalah ilahi, bukan ciptaan. Kalau bukan ciptaan, berarti Allah dong. Tapi malu bilang Allah. Biasa, kalian itu mabuk, gitu. Jadi kalam nafsi adalah sang kalam nafsi. Kalam nafsi itu bukan makhluk. Tetapi ketika dia berinkarnasi, dia memasuki dimensi manusia. Dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Si Ustadz Rame ini nggak tahu apa-apa. Hanya cuma Alkitab, tapi tidak baca dalam konteksnya. Terima kasih. Ya. Aku, orang abang? Silakan. Ya, lanjut. Oke, makasih bang. Jadi begini ya, jadi ini ada yang menarik tadi. Kalau kalian coba lihat ya, yang tadi pertanyaan kedua itu, sampai moderator, Bang Yusuf, menawarkan dirinya yang menjelaskan. Ini aku tertarik loh ini. Ya ini menarik bener loh, ini kalian harus bisa analisis ya. Artinya begini, artinya nggak ada teman-teman satupun yang lain itu di luar Bang Yusuf yang bisa jawab itu. Jadi aku nyimpulkannya begitu, sampai Bang Yusuf merendahkan dirinya sebagai moderator, ingin jawab gitu loh. Ini, wah hebat bener nih kalian ini.
Jadi Ya, kalian ini nanti cuma jawab asumsi itu liar. gampang. Sebentar bang, sebentar dong. Yang jawabin pintar ya, gampang Sebentar itu. dong. Artinya Yang muslim diam, yang muslim diam. ya, yang muslim diam dong. Jangan panas dulu ya. Begini, karena aku ngomong fakta selalu, ya. Tadi aku lihat dua sesi, nggak ada yang berani jawab. Sampai-sampai Bang Yusuf menawarkan diri loh. Ini gimana harga diri kalian gitu loh. Kalian asik ngalor ngidul, memperkosa Alkitab kami. Gitu ditanya Alkitab kalian, ya kitab sucinya kalian, nggak ada yang jawab tuh. Farhan aturan Ini fakta jawab tuh loh. Farhan. Ini fakta loh. Jadi Bang Yusuf, aku hormat banget sama Bang Yusuf. Bang Yusuf mau jawab, tapi nanti sesinya berbeda Bang Yusuf. Artinya aku simpulkan, teman-teman Bang Yusuf, nggak ada yang tahu, gitu aja. Makasih banyak Bang Yusuf. Silakan yang Kristen. Jadi sudah jelas bahwa dari si Rama, Umi ini, dengan ada lagi satu lagi, setelah saya jelaskan teksnya, sebenarnya saya ingin ngajarin dia lagi baca raja-raja itu, cuman saya malas banget lah ngajarin orang yang kadang-kadang susah diajarin gitu ya. Setelah saya ajarin dia tadi Yohanes pasal 9 itu, baru dia mulai diam, nggak berani lagi dia halu. Jadi kalau kalian belum paham Alkitab kami, ya Umi ya, bilang begini, Pak dosen, tolong ajarin saya baca Alkitabnya supaya benar. Saya sering salah mengartikannya gitu ya. Mantap. Supaya kalian jangan berdosa, karena ini kitab Injil loh yang dibenarkan Al-Quran. Kalau kalian menghina kitab Injil yang dibenarkan Al-Quran, kalian itu melawan Al-Quran. Kalau kalian melawan Al-Quran, oh laknat di neraka bagian kalian kalau kalian menghina Injil yang disetujui oleh Al-Quran. Nah, oleh sebab itu saya hanya menasihati kalian, hati-hati kalian kalau salah baca Injil, karena itu dibenarkan oleh Al-Quran. Silakan yang lainnya. Iya, saya mau tambah tadi satu yang tadi menjelaskan tentang Aisyah ya, tadi Aisyah. Aisyah katanya tadi disebut katanya si Petro ya, Pak Petro mengatakan bahwa Aisyah itu lagi bawa boneka apa segala macam ya. Ini tolong dengarkan ya, dengarkan. JK. Nggak kedengaran itu, nggak kedengaran. Itu apa? Itu si MJK. Bukan argumennya yang didengerin malah. Jelaskan ya. Ini kan waktunya kita, Kristen. Iya, Waktu waktunya Kristen Kristen ya. jawab gimana Jadi- sih? Ini jadi saya satu- Makanya Jangan kabur, Ginting. makanya kalau ada menceletuk-celetuk kayak gitu, mohon maaf saya mute dulu gitu. Kita bisa Ustaz. ngomong di waktu masing-masing gitu ya. Silakan Ustaz Yusuf, waktu untuk Ustaz, Kristen. setengah menit. Saya screen dong Ustaz. Silakan. Bentar ya. Sebentar Ustaz, sebentar. Maaf. Sebentar. Maaf. Jadi salah. Gimana nih? Sebentar Ustaz ya, sabar ya. Maaf. Hilang itu saya screen. Sebentar. Ini. Sebentar Ustaz. Sabar Ustaz. Jadi nasihat saya kepada Ustazah Dini dan Ustaz Farhan, ya, wala tahjadilu ahli kitab ila bi lati hiya. Ngomong apa itu? Kamu baca apa sih, Petro? Ya, kamu Diam. janganlah kamu berdebat dengan saya ahli kitab, dengan cara yang tidak baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara kami. Nah, kecuali dengan Ini gimana sih? Coba ditahan dulu, sabar dulu. Kita udah pada dewasa di sini, bukan seperti anak TK, anak PAUD, atau orang yang dagang di pasar gitu. Di sini kita berdiskusi dengan baik. Kang Yusuf, minta tolong dibacakan, daripada nggak jelas bacanya itu tolong dibacakan aja. Oke, saya bacakan. Tolong bacakan. Itu ayat berapa Bang Petro yang dibawa? Ayat berapa itu Bang Petro? Ayat 46 Ustaz. Tenggelam kan? Al-Nisa 4157 gitu Bang. Jangan sembarangan baca Al-Quran lah. Tolong dibaca sama yang benar.
Bang Petro, ayat berapa itu Kalian memangnya? juga baca Alkitab kami sembarangan kok. Nggak ada yang protes. Terjemahan itu. Ya iya, pengertiannya kan berbeda tuh. Al-Ankabut ayat Apa sih dari bahasa Arab? 46. 46. Al-Ankabut 46 itu di situ kan ada ayat kata-kata 46. dengan. Saya bacakan Bang Petro. Bang Petro nggak usah baca ya. Sama terjemahnya nih. Faqalallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Di sini, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Dan hanya padanya kami berserah diri. Oke, waktu saya jalankan. Oke, jadi ayat ini adalah ayat keputusasaan Sri Baginda yang babak belur tidak bisa menegakkan ajarannya kepada Kristen, akhirnya sudah menyerahlah. Tuhan kami dan Tuhanmu satu. Dia mengakui Tuhan saya, Tuhan dia, padahal kami tidak pernah mengakui. Terserah kami Tuhanmu, Tuhan kami dan Tuhanmu. Demikian, terima kasih. Ini orang kesurupan setan kali ya? Coba tolong santai saja, santai. Mengartikan. Ada yang muslim jangan stres dong. 40 detik. Oke, ya, tadi yang saya sebutkan tadi ya, di dalam di dalam sebuah ceramah ya, seorang ustadz terkenal dari NU ya, yang sering diundang ke istana ya, dia berkata ya, yang tadi saya rekam tadi, yang rekaman tadi mungkin nggak dengar ya, dikatakan ya, dia itu tidak mengerti dan tidak habis pikir gimana caranya kok bisa seorang anak perempuan yang usianya 9 tahun berbahagia ya dikawini oleh orang kakek-kakek berumur 50 tahun begitu loh ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ya tadi dikatakan bahwa yang dikatakan Bang Petro tadi yang membicarakan tentang Aisyah yang lagi bersembunyi membawa dengan teman-temannya ya, bersembunyi dengan teman-temannya sedang bermain, itu adalah suatu hal yang benar-benar melucu gitu ya. Di sana dikatakan demikian begitu. Jadi sangat lucu ya. Waduh, waktunya nggak cukup lah. Ya, yang jelas itu demikian ya. Dikatakan tadi bantahan itu sangat parah. Oke, waktunya telah habis. Ya, Bang Farhan, sebentar saya mau menunjukkan saja, nanti silakan dilanjutkan sama Bang Farhan ya. Karena ini berkaitan dengan apa yang Bang Farhan tadi ketawakan. Kita lihat ya, tapi kita sebelumnya ini kita harus apresiasi dulu nih terhadap umat-umat Kristen, benar-benar Edom ya di sini, bahwa mereka telah mulai menyukai, menggemari, mencintai Al-Quran dan hadis. Tetapi sayangnya mereka selalu mengambil dari ayat-ayat atau dari hadis-hadis yang salah. Contohnya apa yang tadi dikatakan Bang Farhan. Bang Yusuf, maaf sebentar, Umi mau share screen. Silakan. Oke, ini ya. Nih, Pak Petro, tadi ngambil itunya dari mana? Nanti silakan ditanya sama Bang Farhan. Nih, Bang Farhan. Pak Kusnadi kalau mau ikut ngomong silakan di waktu Kristen ya, Pak Kusnadi. Bang Farhan, ini jadi tadi rekomendasi dari Pak Petro ini ternyata dari ulama penista agama di Mesir yang sudah diadili. Silakan Bang Farhan. Sebentar, satu lagi. Tadi untuk siapa tadi Pak dosen, namanya aja udah dosen halu begitu kan, jangan GR, justru semua juga tahu di sini yang menggunakan dalil-dalil dari kitab kalian adalah muslim, justru kalian di sini dikuliti, kalian di sini diinjili untuk inting. Kita bukan tidak sanggup menjawab pertanyaan Anda, terlalu mudah, tidak terlalu penting, makanya kita jawab yang lebih penting untuk didahulukan begitu ya. Silakan Bang Farhan, ini nih. Oke ya, itu ada ya Petro ya, dan dia sudah minta maaf juga. Dia karena tidak ada, bahkan di Presiden Mesir itu Islam. Dia sendiri tidak setuju dan disuruh membuktikan di dalam pengadilan itu, disuruh membuktikan dia. Saya nonton di YouTube-nya pengadilan itu. Dia tidak bisa membuktikan hadisnya. Dia tidak, itu hadis nggak ada, malah nggak ada hadis. Ini begitu ada peristiwa ini, Christian Print itu bikin hadis palsu ya. Itu ya, Petro, kembali lagi kamu patah. Jadi layak
untuk disebut anak iblis. Sekarang saya share screen Bang Yusuf. Saya share screen ayatnya yang di bawah Petro tadi, ya. Biar dia lebih terbuka lagi. Ini mesti ditamparin memang, ditamparin kanan kiri biar otaknya agak encer, ya. Padahal di sini jelas ya, kecuali dengan orang-orang zolim di antara mereka. Dan janganlah kamu berdekat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara baik. Oke, kalau seperti yang prinsip saya, kalian membawa air, kami akan membawa gelas. Saya sediakan tempat yang lembut buat kalian. Tapi sekali kalian bawa api, saya akan membawa badai. Itu yang saya prinsip saya. Ya, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Orang zalim itu apa? Melakukan fitnah, diminta data secara empiris tidak bisa membuktikan, diminta data ngeles ke sana kemari. Inilah orang zalim. Apakah dengan orang zalim ini dikatakan harus sopan? Tidak, kita harus tegas. Kenapa? Kalau kita diam ketika orang-orang zalim berbicara, maka kebusukan dia akan menjadi kebenaran. Maka wajib kita untuk berkata tegas kepada mereka dan berkata, jika mereka memberi satu pukulan, kita memberi 2 pukulan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dia bilang Petro, Muhammad sudah putus asa. Sejarah Rasulullah SAW 23 tahun kenabian beliau begitu luar biasa. Luar biasanya kenapa? Seluruh jazirah Arab masuk Islam, ya. Wilayah menjadi wilayah Islam. Kristen itu dikit banget. Pakai dikit sedikit banget. Ya. Itu sedikit banget, dan itu pun dia dilindungi dengan cukup baik di Jazirah Arab waktu Muhammad SAW hidup, ya. Contoh, kalau kamu nggak percaya, Yahudi yang sedang sakit, ya, diobatin sama Rasulullah, ya, bahkan diberikan jubahnya Rasulullah kepada Yahudi itu, ya, jubah kesayangannya, sahabatnya aja nggak diberi, dikasih kepada itu, ya. Ya, siapa? Abdullah bin Ubay, keturunan Yahudi, ya, yang tapi dia sudah tinggal di Madinah. Nanti dibilang Yahudi karena kemiskinan literatur kalian bilang nanti kalian yang kecil banget itu memorinya kan 5 GB kan. Jadi harus telaten saya jelasin kepada kalian kan. Ya. Oke, saya lanjutkan Bang Andi, ya, boleh? Pak. Pada Petro, terima kasih. Jawab, ya. Petro 2. Jadi Bang Farhan hilang suaranya. Putus-putus, Bang. Bang Farhan putus suaranya. Bentar. Saya lanjutkan aja, Bang. Oke. Coba Bang Farhan perbaiki dulu jaringannya, Bang Farhan. Putus-putus silakan. Coba tolong tunjukkan semua yang ada di sini Kristen katanya Bible itu asli. 1 Yohanes 5 ayat 7. Kenapa di situ kok ada kurung-kurung burung itu? Kenapa? Kita lihat, kita rujuk di Kodeks Sinaiticus. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Kamu tunjukkan kepada saya di Kodeks Sinaiticus atau di Kodeks Vatikanus ataukah di Septuaginta, ada nggak kira-kira? Apakah itu bukan ayat sisipan? 1 Yohanes, tolong tunjukkan. 1 Yohanes, tolong. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada nggak kira-kira di Kodeks Sinaiticus atau Vatikanus atau di Septuaginta? Itulah ayat-ayatmu yang sisipan ditulis oleh manusia-manusia gereja. Itulah yang terjadi. Yesus tidak akan menulis seperti ini, tapi di ayatmu seperti ini. Kita rujuk di NIV, New International Version Study Bible. Itu tidak ada yang mengatakan seperti itu. Kamu harus tahu, kamu umatnya, kamu harus bisa menunjukkan. NIV 1 John 5 ayat 7. For the three are three dead prescribing. The spirit, the water, and the blood, and the three are in agreement. Mana di situ ada Bapa, Firman, dan Roh Kudusnya? Hah? Apakah enggak itu tulisan tangan Bapak gereja? Kamu tunjukkan di Septuaginta atau di Kodeks Sinaiticus atau Vatikanus kalau ada. Kamu jangan ngomong doang. Gitu. Monggo lanjut. Ya,
Umi sedikit menambahkan, memperkuat lagi ya, ini dari dalil Bang Farhan. Umi ingin menghimbau kepada umat muslim, sahabat-sahabat muslim, saudara-saudara muslim Umi di sini dengan Al-Fat 29. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap kaum orang-orang kafir ini ya. Tetapi berkasih sayanglah sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya pada wajah mereka tanpa tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman ini menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan-kekuatan orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala. Jadi Umi sangat mendukung apa yang dikatakan Bang Farhan. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh lembek saat kaum-kaum kafir ini menistakan agama kita. Kita adalah umat Rasulullah yang Rasulullah memerintahkan untuk tegas keras terhadap umat kafir. Jadi jangan lembek. Ya, terima kasih. Silakan, mungkin ada yang ingin melanjutkan. Tadi suara saya hilang ya? Tidak sempat ini, sudah tidak sempat. Lanjut. Oke, saya tadi suara saya putus, saya lanjutkan ya, Bang Rama ya, mohon maaf ya. Oke. Jadi saya membantah apa yang dikatakan Pitro ya. Pahamilah literatur. Kalau kalian sudah memperkosa ayat-ayat kami. Apa yang kami perkosa? Ayat kalian itu terjemahan bahasa Indonesia. Siapa yang bisa berbahasa Indonesia dan sudah dewasa pasti bisa mengartikan. Tapi kalian berstandar janda. Ketika kalian malah memperkosa Al-Quran Karim, sekarang kalian tidak bisa baca Arab. Sekarang Kristen di sini ada yang bisa bahasa Arab, ada yang bisa baca Al-Quran, saya challenge Anda. Tapi kalau kalian tampilkan kitab Anda, saya untuk suruh baca, saya akan membacanya. Karena apa? Kitab kalian Indonesia adalah LAI. Untung sekali lagi, untung nggak diterjemahkan triplek Tuhan kalian. Niscaya kalian akan terima triplek. Nah, demikianlah saudara kesemuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap ya bagaimana jalannya diskusi tadi. Dan apa yang disampaikan saudara-saudara muslim kita, baik Rahmana Raja, juga Ustaz Farhan ya, Umi Dini, dan juga Bang Hen Bacai ya. Semuanya penjelasan yang sangat logis dan tentunya berdasarkan ayat di dalam Bible ya, yang menunjukkan bahwa Yesus tersebut tidak mati di salib. Berbeda dengan asumsi kaum Oten ya, yang lari dari ayat-ayat Bible itu sendiri, hanya meyakini menurut angan-angan serta asumsi mereka sendiri. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan ada sesuatu hal yang positif yang dapat kita petik dari perdebatan ini, dan yang negatif tentunya kita buang jauh-jauh. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.